Hai guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai bab hidrokarbon. Di video ini kita akan lebih fokus membahas sifat fisika dan sifat kimia hidrokarbon ya guys. Kita bahas beberapa sifat fisikanya dulu. Di antaranya yang pertama mengenai titik didih dan titik lebur. Titik didih dan titik lebur dipengaruhi oleh struktur ikatan senyawa dan gaya tarik antar molekulnya. Pada senyawa hidrokarbon, kita bisa membandingkan titik didih dan titik lebur dalam satu deret homolog dengan menganalisa struktur senyawanya. Oh iya, deret homolog itu yang memiliki rumus umum yang sama ya guys. Misalnya, etana dan propana merupakan satu deret homolog yaitu alkana. Dalam satu deret homolog, semakin panjang rantai atom C, maka semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Misalnya, senyawa propana dan senyawa butana. Yang memiliki rantai karbon lebih panjang adalah butana. Jadi, senyawa butana memiliki titik didih dan titik lebur lebih tinggi dibandingkan propana. Berikutnya, untuk jumlah atom C yang sama, isomer dengan banyak cabang memiliki titik didih dan titik lebur yang rendah. Misalnya, antara senyawa butena dan 2-metil-propena. Keduanya mempunyai rumus umum C4H8, sehingga keduanya merupakan isomer ya. Senyawa butena tidak memiliki cabang, sementara senyawa 2-metil-propena memiliki satu cabang, sehingga titik didih dan titik lebur butena lebih besar daripada 2-metil-propena. Sifat fisika berikutnya, kelarutan. Senyawa-senyawa hidrokarbon bersifat nonpolar, sehingga tidak larut dalam air, namun dapat larut dalam pelarut-pelarut organik yang bersifat nonpolar juga. Sifat nonpolar senyawa hidrokarbon akibat sangat kecilnya perbedaan keelektronegatifan ikatan antar atom dalam senyawa. Perbedaan keelektronegatifan yang kecil membuat elektron tersebar merata pada senyawa hidrokarbon. Sifat fisika yang ketiga yaitu wujud, yang berhubungan dengan titik didih dan titik lebur senyawanya. Secara umum, senyawa-senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon berjumlah 1 hingga 4 berwujud gas, rantai karbon mulai dari C5 berwujud cair, dan rantai karbon mulai dari C18 berwujud padat. Contohnya, pada propana yang berwujud gas dan heksena yang berwujud cair. Oke guys, agar kalian lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya ya. Berikut ini grafik titik didih 3 buah isomer dari senyawa C5H12. Berdasarkan grafik, dapat diprediksi senyawa P, Q, dan R berturut-turut adalah. Oke guys, kita tentukan dulu isomer-isomer dari C5H12. Yang pertama, yang berantai lurus, yaitu pentana. Yang kedua, yaitu 2-metilbutana. Dan yang ketiga, yaitu 2,2-dimetilpropana. Untuk memprediksi titik didih ketiga senyawa isomer tersebut, kita lihat rantai C dan cabangnya. Senyawa dengan rantai karbon yang semakin panjang dan sedikit cabangnya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Berarti, yang paling tinggi titik didihnya yaitu senyawa pentana ya guys, karena tidak memiliki cabang. Sedangkan yang paling rendah titik didihnya yaitu 2,2-dimetilpropana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa senyawa P adalah 2,2-dimetilpropana, senyawa Q adalah 2-metilbutana, dan senyawa R adalah pentana. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai sifat kimia hidrokarbon. Sifat kimia yang akan kita bahas yaitu reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Kita bahas yang pertama, alkana. Reaksi pada alkana yaitu reaksi pembakaran, di mana reaksi pembakaran ada dua jenis, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna
akan menghasilkan CO2 dan H2O, sedangkan untuk pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan CO dan H2O. Zat hasil pembakaran yaitu CO2 dan H2O dapat kita identifikasi di mana identifikasi gas CO2 dilakukan dengan mengalirkan gas ke dalam air kapur atau larutan CaOH 2 kali yang akan mengeruhkan air kapur. Identifikasi uap H2O dengan menggunakan kertas kobalt yang warnanya akan berubah dari warna biru menjadi merah muda atau pink. Reaksi alkana berikutnya yaitu reaksi substitusi. Reaksi substitusi merupakan reaksi penggantian atom atau gugus atom pada suatu senyawa dengan atom atau gugus atom yang lain. Reaksi substitusi pada alkana terjadi melalui mekanisme pembentukan radikal bebas, guys. Dan pada reaksi tersebut, atom H akan diganti dengan atom dari unsur halogen, biasanya klor atau brom. Contohnya pada reaksi CH4 dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl dan HCl. Karena pada reaksi radikal bebas reaksinya sulit dikontrol, maka atom H yang akan digantikan bisa atom H yang mana saja ya guys dalam senyawa alkana. Namun, akan lebih dominan terjadi pada atom C yang lebih mudah tersubstitusi, yaitu C tersier, lalu C sekunder, dan terakhir C primer. Contohnya, reaksi antara propana dengan Br2 akan menghasilkan produk mayor 2-bromopropana. Reaksi alkana selanjutnya yaitu reaksi eliminasi, di mana ikatan tunggal pada alkana diubah menjadi ikatan rangkap. Perubahan ikatan akibat pemutusan ikatan antara atom C dengan atom unsur halogen dan atom unsur halogen bersama dengan atom H pada karbon tetangga akan lepas dari molekul tersebut. Reaksi ini biasanya terjadi dengan penambahan basa kuat dalam pelarut alkohol. Contohnya pada reaksi 2-kloropropana menjadi propena. Reaksi kimia alkana yang keempat yaitu reaksi cracking. Reaksi cracking merupakan reaksi pemutusan rantai karbon alkana yang sangat panjang menjadi rantai karbon yang lebih pendek. Reaksi ini biasanya dibantu dengan penambahan katalis, misalnya zeolit. Reaksi cracking alkana dapat menghasilkan senyawa alkana dan alkena berantai karbon lebih pendek, bisa juga menghasilkan dua buah senyawa alkena dan gas hidrogen. Kedua senyawa alkena ini belum tentu memiliki rantai C yang sama ya guys. Contoh, reaksi cracking pada reaksi C18H38 menjadi C10H22 dan C8H16. Yang berikutnya, reaksi-reaksi kimia pada senyawa alkena dan alkuna. Pada dasarnya, reaksi alkena sama dengan alkuna guys. Jadi, kita gabung saja ya. Pertama, tentu saja reaksi pembakaran. Sama seperti pada alkana guys, bisa pembakaran sempurna dan bisa juga pembakaran tidak sempurna. Kedua, reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi penambahan suatu molekul atau bisa juga dikatakan sebagai reaksi penggabungan molekul. Molekul yang akan diadisi atau ditambahkan bisa dari unsur halogen, contohnya pada reaksi propena dengan Br2 menghasilkan 1,2 dibromopropana. Reaksi alkena dengan bromin merupakan reaksi identifikasi ikatan rangkap guys, di mana jika terdapat ikatan rangkap pada senyawa, warna coklat pada bromin akan berubah menjadi tidak berwarna atau bening. Berikutnya, reaksi adisi hidrogen disebut reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi disebut juga reaksi penjenuhan ya guys, karena mengubah ikatan rangkap yang tidak jenuh menjadi ikatan tunggal yang jenuh. Reaksi ini dibantu dengan katalis logam nikel atau platina. Contoh reaksinya yaitu propena diadisi hidrogen menjadi propana. Selanjutnya, yaitu reaksi adisi molekul asam halida misalnya HCl, HBr, atau HI. Reaksi ini menggunakan aturan Markovnikov, di mana atom H yang diadisi akan terikat ke atom C dengan jumlah H paling banyak. Misalnya, pada reaksi propena dengan HBr. Perhatikan kedua atom C pada ikatan rangkap.
Atom C di sebelah kiri mengikat atom H lebih banyak daripada atom C yang di sebelah kanan. Jadi, atom H dari HBr akan terikat ke atom C yang di sebelah kiri, dan Br akan terikat ke atom C yang sebelah kanan ya, sehingga menghasilkan produk 2-bromopropana. Namun, ternyata pada kondisi tertentu, terdapat reaksi adisi asam halida yang menyimpang dari aturan Markovnikov. Reaksi tersebut dikatakan reaksi adisi anti-Markovnikov. Pada reaksi adisi asam halida ini, atom H yang diadisi justru terikat ke atom C yang memiliki jumlah H paling sedikit. Reaksi ini terjadi akibat adanya penambahan asam peroksida atau H2O2 yang membuat reaksi berjalan melalui mekanisme radikal bebas. Kita lihat contohnya dengan reaksi yang sama yaitu propena dengan HBr. Kedua atom C pada ikatan rangkap yang memiliki atom H paling sedikit yaitu yang di sebelah kanan ya guys. Jadi atom H dari HBr akan terikat ke atom C yang di sebelah kanan menghasilkan produk 1-bromopropana. Berikutnya, terkhusus untuk alkena, terdapat reaksi polimerisasi adisi ya guys, yaitu reaksi pembentukan makromolekul secara adisi. Reaksi ini akan lebih detail dipelajari di materi polimer ya. Contoh reaksi ini yaitu etena dipolimerisasi menjadi polietena atau disebut juga polietilena. Berikutnya, beberapa kegunaan senyawa hidrokarbon. Senyawa-senyawa alkana banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, apalagi senyawa alkana ini merupakan hasil pengolahan minyak bumi. Misalnya, gas LPG yang mengandung campuran gas propana dan butana. Lalu, ada aspal yang digunakan pada pembuatan jalan raya, dan juga misalnya N-heksana yang digunakan sebagai pelarut. Senyawa-senyawa alkena terutama banyak dimanfaatkan dalam bentuk polimernya ya guys, seperti pembuatan plastik dari bahan polietilena dan juga pembuatan kemasan makanan dari bahan polistirena. Sedangkan senyawa yang cukup sering dapat kita lihat penggunaannya yaitu pada proses pengelasan logam menggunakan gas asetilena. Gas ini dihasilkan dari reaksi kalsium karbida dengan air menghasilkan C2H2 atau gas asetilena. Oke guys, berikutnya mari kita lihat contoh soal reaksi-reaksi kimia hidrokarbon ya. Perhatikan persamaan reaksi berikut. CH2CH2 tambah Br2 menjadi CH2Br. Kedua, CH3CH2CH2Cl tambah NaOH menjadi CH3CHCH2 tambah H2O tambah NaCl. Jenis reaksi yang terjadi pada persamaan reaksi 1 dan 2 adalah Oke guys, mari kita perhatikan pada reaksi pertama. Terlihat bahwa ikatan rangkap pada senyawa alkena berubah menjadi ikatan tunggal. Pada reaksi tersebut juga menghasilkan satu produk saja ya guys. Maka, reaksi pertama merupakan reaksi adisi. Berikutnya, kita lihat persamaan reaksi kedua. Ikatan tunggal di senyawa reaktan berubah menjadi ikatan rangkap dan reaksi tersebut menggunakan pereaksi basa kuat yaitu NaOH. Artinya, reaksi tersebut merupakan reaksi eliminasi. Nah, sampai sini bisa dipahami ya guys. Bagi teman-teman yang masih belum paham atau memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar kalian bisa terus mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya guys. Selamat belajar.